Tan Malaka, si harimau. Bak harimau, Tan Malaka berjuang dalam kesendirian. Cerdas dan pemberani meski nakal. Masa kanak-kanaknya akrab dengan hukuman. Tan Malaka memiliki nama asli Ibrahim. Nama Tan Malaka sendiri adalah nama semi bangsawan yang ia dapat dari sang ibu. Nama lengkapnya adalah Sultan Ibrahim dengan gelar Datuk Sultan Malaka. Tan Malaka lahir pada tahun 1897 di Nagari Pandan Gadang Suliki, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Ayahnya adalah H.M. Rasad Caniago, seorang buruh tani, dan ibunya Rangkayo Sinah Sinabur, putri seorang tokoh terpandang di nagari tersebut. Sebagai seorang anak, Tan Malaka tinggal bersama orang tuanya di Suliki. Pada tahun 1908, ia didaftarkan di sekolah Quick School, sekolah guru negara, di Fort Depok yang sekarang menjadi Bukit Tinggi. Di sekolah, Tan merupakan salah satu murid yang cerdas, sehingga gurunya G.H. Horensma mengusulkan untuk Tan melanjutkan pendidikannya di Belanda. Selama duduk di bangku sekolah, Tan juga sangat menikmati pelajaran bahasa Belanda. Tan kecil sebagaimana anak-anak Minangkabau pada umumnya dibekali pendidikan agama dan silat. Namun Tan agaknya hanya menekuni silat sambil lalu saja. Hari-harinya lebih banyak diisi dengan bermacam permainan bocah. Tan kecil amat cerdas dan pemberani, meski nakal. Dia pernah pingsan sampai hampir tewas terseret arus Sungai Ombilin ketika mencoba menyeberangi dengan berenang. Beruntung, salah seorang kawannya yang lebih besar berhasil menyelamatkannya. Meski tak jadi dicambuk rotan oleh ibunya, ulahnya itu membuat Tan harus rela dipermalukan di depan umum ketika menjalani hukuman dari ayahnya berupa diikat di pinggir jalan dengan mulut tersumpal kekang kuda. Sesudah melihat saya dengan kekang kuda di mulut itu dan banyak anak-anak berkerumun, ibu tidak merasa puas. Atas aduan ibu, maka guru gadang menjalankan hukuman lagi kepada saya. Hukuman yang dikenal oleh anak-anak di sana pada masa itu dengan nama Pilin Pusat, sambung Tan. Alih-alih kapok, Tan tetap asik mengulangi semua permainan yang disukainya. Dia kembali harus menjalani hukuman Pilin Pusat setelah kedapatan mengajak anak-anak engku ke gunung untuk melihat macan yang ditangkap penduduk. Dan pun ketika dia kembali hampir tewas ketika menyelam di bawah perahu yang menyeberangi Sungai Ombilin, atau setelah ibunya tak puas terhadap hukuman kurungan di kandang ayam, setelah Tan kedapatan bermain perang jeruk yang berubah menjadi perang batu antara anak sekolah Kampung Tanjung dan anak sekolah Kampung Tanjung Ampalu. Hanya dirinya saja yang dihukum dari sekian banyak anak-anak yang juga bermain. Tan sendiri heran, mengapa hanya dirinya sendiri yang menjadi sasaran hukuman Pilin Pusat oleh guru gadang. Pilin Pusat sendiri merupakan hukuman dengan cara memelintir bagian pusar anak. Hukuman tersebut jamak dilakukan dahulu kala di Minang, bahkan menjadi hukuman yang ampuh untuk anak-anak. Namun kejadian yang paling diingat Tan, mengapa hanya dirinya yang harus menjalani hukuman Pilin Pusat, sementara kawan-kawannya tidak, adalah ketika mereka bermain perang sembur air di kali. Masing-masing anak harus menyemburkan air dari mulut ke wajah lawannya untuk menang. Merasa di atas angin, karena semua kawannya telah lari meninggalkan gelanggang.
Tan bersemangat terus menyemburkan air ke wajah satu kawannya yang tersisa sebagai lawan. Lawan itu pun kemudian lari. Saya pikir perjuangan telah selesai. Kemenangan akhir ada di pihak saya. Cuma heran, kenapa saya sendiri saja yang tinggal, kata Tan. Tanpa curiga, Tan kemudian naik ke tepi untuk mengambil pakaiannya. Saat itulah dia tahu jawaban dari mengapa semua teman-teman mainnya lari. Dan ketika saya naik ke tepi untuk berpakaian, maka saya ditunggu oleh 5 jarinya, Guru Gadang, buat menjalankan hukuman pilin pusat. Rupanya anak-anak lain sudah melihat Guru Gadang menunggu di tepi sungai, dan saya asyik berjuang membelakangi Guru Gadang itu. Pada Oktober 1913, ia belajar di Ridgeway School, sekolah pendidikan guru pemerintah. Selama kuliah, pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul dan semakin meningkat setelah membawa buku The French Revolution. Setelah revolusi Rusia pada Oktober 1917, ia pun mulai tertarik untuk mempelajari tentang sosialisme dan komunisme. Ia pun semakin memperdalam ilmunya tentang kedua hal tersebut. Tan mulai sering membaca buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin yang banyak membahas tentang sosialisme dan komunisme. Sejak saat itulah Tan mulai membenci budaya Belanda dan justru terkesima dengan masyarakat Amerika dan Jerman. Tan tertarik mendaftar ke militer Jerman, namun ditolak karena Angkatan Darat Jerman tidak menerima orang asing. Kemudian Tan bertemu dengan Henk Sneevliet, salah satu pendiri Indische Sozial-Demokratische Onderwijzersvereniging atau disingkat dengan ISDV. ISDV adalah organisasi yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Tan pun tertarik dengan tawaran Henk yang mengajaknya bergabung dalam Sozial-Demokratische Onderwijzersvereniging yang disingkat dengan SDOF, Asosiasi Demokratik Sosial Guru. Bapak bangsa Tan Malaka teguh berjalan seorang diri di hampir tiap jengkal jalan perjuangannya. Dia tak gentar meski harus menghadapi lawan yang jauh lebih besar ataupun lebih banyak. Seperti harimau, dia lebih banyak bersembunyi dalam penyamarannya sebelum melancarkan serangan mematikan. Julukan harimau itulah yang diterima Tan ketika masih studi di Belanda. Julukan itu diberikan kakak beradik Indo yang satu kos dengan Tan di Busum. Penjulukan itu diawali dengan perkelahian di antara keduanya. OS dan HS kakak beradik itu kerap berbuat seenaknya. Pada malam kedua Tan di kos itu, OS tiba-tiba mencekiknya dengan tanpa sebab. Tak ada yang tahu apa tujuan OS melakukan hal itu, selain dugaan ingin menunjukkan kuasa pada penghuni baru. Tan ingat, sambil mencekik OS berkata sesumbar bahwa gerakannya itu merupakan silat kepiting. Rupanya bukan main-main, sebab saya rasa leher saya tertekan dan susah untuk bernafas, kata Tan. Mengetahui perbuatan OS itu sungguhan, Tan pun melawan. OS kalah. Untunglah saya mendapat sedikit pusaka tentang silat kepiting itu. Yang kena sepit kepiting bukannya saya. Semenjak itu dia baik sekali terhadap saya, kata Tan. Selesai perkara dengan OS, Tan diganggu oleh HS adik OS. Tan melawan bukan karena pernah diancam HS, melainkan karena HS tak pernah mengindahkan nasihat Tan agar tak mengulangi lagi menghina ibu kos. Maka begitu Tan mendengar ibu kosnya yang santun dihina HS untuk ketiga kalinya, Tan tak tinggal diam. Entah bagaimana jalannya saya meloncat dan dia terpelanting jatuh ke dinding. Semenjak itu di belakang saya, dia menggelari saya The Tiger.
atau harimau, kata Tan. Jauh setelah itu, ketika dalam pelarian di Hong Kong, Tan kembali diselamatkan oleh bekal silat yang dimilikinya. Saat itu, dia yang sudah menjadi buron banyak negara tertangkap oleh polisi Hong Kong. Begitu didapat oleh sang polisi, Tan langsung dipingit. Namun dia berhasil melepaskan pingitan itu dengan satu tendangan yang langsung menyasar ke belakang lutut sang polisi. Meski hanya sedikit pelajaran silat yang didapat Tan semasa kanak-kanak, itu amat berguna bagi pelariannya. Este Hope Beach, Ongeluken. Pertolongan pertama, kata Tan.